Cinta diri itu baik, cinta diri itu penting, cinta diri itu kuncinya kebahagiaan, cinta diri itu kunci kesuksesan hidup kita. Tapi hati-hati, ada batasnya juga. Ini saya ambilkan beberapa pikiran para filosof tentang batasnya cinta diri. Biar kita tidak keliru. Yang pertama dari Aristoteles ini, termasuk sesepuhnya para filosof. Cinta diri itu kalau dalam istilahnya Aristoteles namanya philautia. Ini teman-teman boleh buka bukunya Etikanya Aristoteles. Buku 9 bab 8. Ini tentang philautia. Kata Aristoteles, mencintai diri untuk mencapai keuntungan pribadi yang tidak beralasan itu buruk. Tetapi mereka yang mencintai diri untuk mencapai prinsip-prinsip yang baik adalah jenis kebaikan terbaik. Meskipun kata Aristoteles, jenis cinta diri yang pertama ini yang sering ada dalam diri kita. Jadi cinta diri itu kalau targetnya adalah kesenangan pribadi saja, keuntungan pribadi saja, ini negatif kata Aristoteles. Cinta diri yang baik itu targetnya tidak hanya biar aku senang, biar aku nyaman, tapi juga untuk kebaikan selanjutnya. Misalnya, aku mencintai diriku biar aku percaya diri. Kalau aku percaya diri, aku bisa memberi manfaat banyak. Tidak hanya untuk diriku, tapi juga untuk lingkungan sekelilingku. Nah, jadi ini targetnya adalah kebajikan selanjutnya. Tadi kan cinta diri itu diposisikan sebagai dasarnya semua kebaikan. Karena berawal dari diri kita. Maka tujuan dan targetnya tidak boleh untuk kepentingan-kepentingan sesaat atau keuntungan yang pribadi saja. Tapi harus untuk kebaikan selanjutnya. Dan itulah kebaikan yang terbaik, kata Aristoteles. Jadi kita mencintai diri kita ya, tapi cinta kita ini tidak selesai dengan saya sudah mencintai diri kita, Pak. Tidak selesai dengan itu. Tapi setelah aku mencintai diriku, Pak, aku bisa mencintai sesama. Aku bisa peduli dengan yang lain. Aku tidak egois lagi dan lain sebagainya. Hal yang sama dikatakan oleh Cicero. Nah, ini filosof Stoik lagi. Dulu pernah kita bahas juga satu sesi. Katanya Cicero, sui amante sine rivali. Pecinta diri yang tanpa saingan ditakdirkan untuk berakhir dengan kegagalan. Pecinta diri tanpa saingan itu pecinta diri yang egois. Nanti kita jelaskan bedanya apa egoisme dengan cinta diri. Jadi pecinta diri yang menganggap dirinya lah satu-satunya. Yang penting, yang hebat, yang jago. Orang seperti ini akan gagal. Kata Cicero. Ada lagi lebih unik. Kalau ini kata Francis Bacon. Kata Francis Bacon, pecinta diri yang ekstrim itu seperti orang yang membakar rumah hanya untuk membakar sebutir telur. Jadi misalnya kita ingin bakar telur, atau kalau di Jawa mungkin bukan telur, bakar singkong apa bakar itu. Loh, yang kita pakai untuk bakar singkong tadi itu rumah kita. Ini analogi dari Francis Bacon. Orang yang seperti ini apa? Pecinta diri yang ekstrim. Jadi hanya mencari keuntungan dirinya sendiri dan tidak peduli lingkungan sekelilingnya. Ini seperti orang yang bakar singkong dengan bahan bakar rumahnya sendiri. Jadi ini jelasnya apa? Nanti dijelaskan oleh Erich Fromm.
Kata Erich Fromm, cinta diri sendiri itu berlawanan dengan mementingkan dirinya sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri, mengabaikan orang lain, itu menunjukkan sebenarnya dia tidak mencintai dirinya sendiri. Mengapa? Karena ia tidak tahu dorongan eksistensial dirinya untuk mencintai. Ia hanya menutupi dan mengkompensasi kegagalannya untuk memahami dirinya secara benar. Jadi, maksudnya Erich Fromm itu begini loh. Kalau kita mencintai diri kita, itu kan berarti kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan diri kita. Nah, orang yang benar-benar mencintai dirinya, pasti dia peduli dengan orang lain. Mengapa? Karena dalam diri kita yang fitrah, yang asli, original, itu ada dorongan untuk hidup bersama yang lain. Untuk peduli pada yang lain. Justru kalau orang itu egois, hanya mikir dirinya, sebenarnya dia belum mencintai dirinya. Mengapa? Kalau dia mencintai dirinya, dia akan memenuhi tuntutan jiwanya, tuntutan dirinya untuk juga peduli dan mencintai yang lain. Kalau dia hanya mikir dirinya, itu kata Erich Fromm, sebenarnya dia sedang menutupi kegagalannya untuk memahami dirinya secara benar. Berarti dia belum paham tentang dirinya. Kalau dia paham, dia akan tahu bahwa dalam dirinya ada dorongan untuk mencintai yang lain. Dalam dirinya ada dorongan untuk peduli pada yang lain. Jadi kalau ada orang kok egois sekali dan mengatasnamakan cinta diri, itu sebenarnya dia tidak mencintai dirinya. Karena tuntutan dari dalam dirinya untuk peduli pada yang lain tidak dia pedulikan. Berarti dia belum mencintai dirinya. Nah, jadi ini penting dijadikan batas dari cinta diri ini. Jadi cinta diri bukan berarti egoisme. Orang yang hanya mikir kepentingannya, tidak peduli kepentingan orang lain. Tapi orang justru buahnya cinta diri adalah kepedulian pada yang lain. Karena diri kita ini secara fitri ada dorongan untuk hidup bersama yang lain, berbagi dan mencintai yang lain. Inilah batas cinta diri. Semoga teman-teman sudah bisa mulai menangkap bahwa orang tidak mungkin bisa mencintai yang lain sebelum dia mencintai dirinya sendiri. Karena kalau kita mencintai diri kita, kita akan memenuhi dorongan-dorongan jiwa, tuntutan-tuntutan jiwa, antara lain tuntutan dan dorongan untuk mencintai sesama.